Apa tanda remaja Islam yang bertakwa? Menjalankan syariat agamanya dengan patuh. Sambutlah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, unik dan menarik. Lihatlah betapa menakjubkannya makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia tersebut. Betapa indahnya ketika ia melangkah, betapa cermatnya ketika ia berpikir. Dalam bertindak, ia bagaikan malaikat. Tanpa sayap, ia sanggup terbang jauh lebih tinggi daripada burung. Tanpa insang, ia sanggup menyelam ke dasar lautan. Bahkan hadirin, ia mampu memainkan benda terkecil yang disebut dengan atom. Ungkapan tersebut merupakan cerminan karakter manusia yang diidam-idamkan untuk pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang, yaitu generasi muda yang memiliki multipotensi. Potensi apakah itu? Potensi intelektual, Potensi fisikal, Potensi emosional dan potensi spiritual, sehingga dapat memberikan manfaat dan maslahat dalam kehidupan secara universal. Seiring dengan salam takzim pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah untayan syarhil Quran dengan judul Membentuk Generasi Muda yang Berkualitas dalam Menghadapi Masa Depan Bangsa. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dari ayat tersebut dapat kita mengambil kesimpulan bahwa wajib bagi kita, saya, serta saudara-saudara sekalian agar merasa khawatir untuk meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lalu saudara-saudaraku, kelemahan apakah yang harus kita khawatirkan terhadap generasi muda kita saat ini sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa, baik pada 10, 20, 30 bahkan puluhan tahun yang akan datang? Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah akhlak. Bahkan yang paling kita takutkan, hadirin, adalah lemah akidah. Sebab jika generasi muda kita memiliki akidah yang lemah, maka ia akan mudah terbius oleh dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti pada saat ini, saudara-saudara, tidak sedikit dari generasi muda kita yang sudah terbius oleh budaya asing, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, perjudian, pacaran, bahkan hidup dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam upaya membentuk generasi muda yang berkualitas? Sebagai jawabannya, mari kita simak penggalan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan di dalam kitab Safwatut Tafasir, Man jama'al iman wal ilma rafa'allahu bi imanihi darajatin thumma rafa'allahu bi ilmihi darajatin. Barang siapa yang menghimpun iman dan ilmu pengetahuan pada dirinya, maka Allah akan mengangkat derajat hidupnya dengan iman yang ia miliki, dan Allah juga akan mengangkat derajat hidupnya dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Sejalan dengan penafsiran tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan di dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Misbah, kata iman disebut beriringan dengan kata ilmu. Hal ini memiliki arti bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Begitu pula sebaliknya, ilmu tidak boleh dipisahkan dari iman. Sebab jika manusia memiliki ilmu pengetahuan yang cemerlang tanpa dilandasi oleh iman yang kokoh, maka dia akan menjadi manusia yang jahat, Manusia yang ganas, Manusia yang buas, bahkan lebih jahat dan lebih ganas dari binatang buas sekalipun. Pantas saudara-saudaraku, seorang ahli realitivitas, Albert Einstein, mengatakan, "Design without religion is blind, and religion without science is lamp." Ilmu pengetahuan tanpa agama akan menjadi lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan akan menjadi buta. Dengan demikian saudara-saudaraku, sangatlah jelas bahwa bangsa kita Indonesia sangat membutuhkan generasi muda yang berkualitas serta dikuasai oleh iman dan ketakwaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita tidak hanya dituntut untuk menciptakan sarjana-sarjana pintar, teknokrat brilian, dan politikus-politikus cerdas, namun kita juga dituntut untuk menciptakan generasi muda yang cemerlang, dilandasi dengan iman yang kokoh. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, di akhir untayan Syarhil Quran kami ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membangun bangsa yang cemerlang, maka diperlukanlah generasi muda yang memiliki multipotensi, potensi intelektual, potensi fisikal, potensi emosional, dan potensi spiritual. Demikianlah untayan Syarhil Quran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.